Ya ibarat Istimewa. kasarnya aku mempunyai hati perempuan tapi raga masih kayak lelaki gitu dulu. Di situ juga sempat aku jujur, sempat mau bunuh diri 3 kali. Oh ya? Iya. Obrolin aja bareng gua Alex Tronik cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang membahas tentang masalah kesepian secara spesifik. Karena kenapa? Karena setiap manusia pasti pernah ngerasain yang namanya kesepian. Dan kita harus tahu dari mana awal dan prosesnya sampai mereka bisa berada pada titik terendah dalam hidupnya mereka. Di sini gue berharap dengan adanya Nadir Podcast ini bisa menjadi motivasi buat kalian semuanya dan sadar kalau kalian tidak hidup sendiri. Oke guys, di sini kita mau dengerin tentang cerita-cerita mereka dari mereka menjalani sampai mereka mengatasi masalah kesepian dalam hidupnya mereka. Gue udah kedatangan seorang tamu, dia ada seorang transpuan, transgender. Dan langsung aja kita obrolin bareng Neza Kalista. Ibu, makasih ya udah datang kemari jauh-jauh dari Bogor ya. Dari Bogor ya, gila tempatkan waktunya untuk memberanikan diri ya saat ini ya. Memberanikan diri untuk datang kemari. Sebelumnya boleh nggak memperkenalkan diri dulu ke teman-teman di Nadir Podcast? Oke. Dan aktivitas kamu apa sekarang gitu? Halo, aku Nesa dari Woman Voice sebagai vocal point. Nah itu aja, oke. Terima kasih. Terus sekarang kesibukan lo apa sekarang, Mak? Aku masih sibuk ada kegiatan-kegiatan aja. Dari Woman Voice itu? Dari Woman Woman Voice itu sama yang Trans Voice juga. Trans Voice juga. Itu yang kemarin kita angkat tentang si Ami Aya ya? Iya. Aya itu yang masih... Terus tadi perjalanan dari Bogor ke sini berapa jam, Mak? Ya lumayan lah. Dari subuh. Iya dia udah prepare langsung guys. Jadi karena kan sebenarnya dia adalah yang mengisi untuk sebulan lalu, cuman nggak jadi datang karena ada halangan-halangan tertentu. Sesuatu hal ya di jalan jadi. Tapi overall sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah terus, ya. sehat-sehat. Nah, pengen nanya nih banyak nih tentang lo nih. Tapi udah siap kan ditanyain kayak gini kan? Oke, siap. Sebenarnya gue pengen nanya dari kapan awal mulanya seorang Nesa ini merasakan ada perbedaan gen dari hidupnya Nesa itu lah. Itu umur berapa atau namanya umur berapa untuk ada perbedaan gen gitu? Aku nih beda gitu. Aku dari usia 5 tahun ya sebelum masuk SD lah ya. Karena aku di kampung jadi masuk sekolah kan dulu cuma 5 tahun udah masuk SD kan. Nah dari situ aku udah merasa karena kok aku harus pakai celana gitu kan sebagai kayak cowok gitu. Sementara aku pengen pakai rok gitu. Nah kalau masih SD kan nggak ada yang nerima kan gitu di situ ya aku jalani walaupun ya buat aku pribadi merasa tersiksa gitu. Oh tapi emangnya kamu dari kelas 5 Iya, udah pengennya pakai rok ya? Udah pengen pakai rok dari kelas 5 udah itu. pengen pakai pakaian perempuan aja. Pas lo ngalamin kayak gitu terus akhirnya lo menjalani masa kecil lo apa lo coba untuk terus pakai rok atau gimana tuh keadaan kayak gitu kan dengan perbedaan gen lo kayak gitu? Lo tetap berjuang dengan lo pasti sempat dibully nggak tuh dengan lo? Pasti kan dibilang. Kalau bulian itu udah sering ya, dari SD itu kalau misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah ada bulian karena aku belum bener-bener menonjolkan kayak perempuan kan. Nah, dari kelas 5 sampai SMP di situ mulai terus bully bahkan ya aku sih orangnya nggak pedulian walaupun sakit hati ya ini nasib gua ya yang gua harus jalanin ya itu hinaan orang apapun orang ya aku ini. Iya, berarti lo kuat yang ngambil sikapnya itu kan kuat banget karena orang nggak dibully itu nggak gampang loh, apalagi lo bertahun-tahun dibully dari apa? Dari SMP sampai ini. Dan lo ngalamin dengan kuat gitu. Lo merasa sedih atau lo marah atau lo udahlah bodo amat lah bilang. Kalau untuk sedih ya pasti sedih dong. Kalau misalkan untuk marah ya ngapain kita marah? Mendingan kita tunjukin kekurangan kita bahwa kita ada kekurangan tapi kita punya kelebihan yang lebih dari mereka yang lebih normal dari kita gitu kalau untuk pribadi aku. Terus
di sosmed itu kan lo untuk berjuang dengan ini, terus dari omongan-omongan tetangga segala macem, itu keluarga lo tahu nggak kayak gitu? Alhamdulillah keluarga aku tahu dan karena aku jujur, mereka menerima walaupun mungkin mereka Itu pas pasti umur berapa? rasa ada malu ya. Pas Aku umur berapa itu? mulai pas kelihatan banget kayak perempuannya. Jujur sama orang tua lo, sama Oh, keluarga? jujur sama orang tua pas SMA kelas 2. Di situ aku kumpulin semua keluarga kakak-kakak aku sama almarhumah ibu dan bapak aku di situ. Nah, kalau Tenang sayang. Tenang, tenang. pedih ya. Iya, santai dulu ya. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu, say. Oke. Oke, lanjut. Itu berarti pas SMA ya? SMA. Kelas 2. Kelas 2 mau naik ke kelas 3. Di situ aku ngerasain bener-bener aku perubahannya drastis. Langsung aku make up, mencoba-coba make up. Terus sampai kerik alis. Nah, aku jujur sama orang tua. Kata almarhum sama almarhumah ibu dan bapak aku. Kalau memang udah kamu siap ngejalaninnya, jalanin aja yang terbaik buat kamu. Yaitu yang kamu harus pilih gitu. Terus aku kumpulin juga kakak-kakak aku 6 bersaudara kan. Aku bontot, yang 5, yang 1 kontra, yang 4 pro sama aku. Sampai aku disisihkan sama kakak. Jujur sampai sekarang kakak cowok aku belum nerima bahwa aku jadi transpuan. Oh gitu. Dan waktu lo cerita sama nyokap bokap lo, pas lo pengen jadi terus, sebelum lo cerita sama adik sama kakak lo itu, kan nyokap bokap pasti masih ada kan? Ada, alhamdulillah masih ada. Itu pas belum 2 SMA lo kumpulin keluarga SMP, lo? waktu jujur pas orang tua benar-benar mengetahui aku sebagai trans, SMP kelas 3 mau masuk SMA. Di situ aku langsung teriak histeris karena aku pengen pakai rok. Gitu. Pas SMA di YZA Ciawi ya, nggak apa-apa kan nyebutin nama sekolah. Nggak apa-apa, santai. Di situ aku dibolehin pakai rok cuman panjang. Nggak boleh pendek gitu. Aku coba, tapi ada juga guru-guru yang lain kontra, akhirnya diharuskan pakai celana kayak kulot. Yang gede gitu. Ya, gitu. Tapi pas pas SMA kelas 2-nya itu nyokap bokap Udah tahu. udah nggak, kan tadi kalau lo bilang kelas 2 SMA itu lo kumpulin keluarga lo, itu nyokap bokap kan udah almarhum tadi bilang tadi. Udah almarhum. Berarti nyokap bokap nggak tahu kalau lo akhirnya lo berontak dan ngumpulin saudara-saudara lo yang satu nggak terima sampai Nggak sekarang. tahu. Pas berontak sama saudara, jujur ke saudara itu emang nggak tahu. Cuman sama nyokap bokap pas SMP itu lo. Iya, dari SMP sampai SMP aja sama almarhum sama almarhumah ibu bapak. Oke. Terus dengan keadaan lo sekarang ini kan lo ngalamin, dulu sebelum pas lo itu kan dibully, lo pernah ngerasain masalah kesepian ngeliat kayak lo, kok gue kenapa sih jadi begini, atau lo pernah berpikir nggak kok apa Allah, apa Tuhan atau ngasih gue kayak gini kan? Ya sempat berpikir begitu juga. Kenapa aku lahir beda dari yang lain, sementara ibarat Nggak beda, spesial. ya ibarat Istimewa. kasarnya aku mempunyai hati perempuan tapi raga masih kayak lelaki gitu dulu. Di situ juga sempat aku jujur sempat mau bunuh diri 3 kali. Oh ya? Iya. Sempat udah mencoba minum Baygon. Di situ ternyata aku pas sadar ternyata aku masih hidup. Yang kedua kali pun masih begitu. Nah, karena kalau untuk omongan-omongan tetangga atau siapapun aku udah dari situ udah nggak mau peduli ya. Malah aku pengen nunjukin aku biarpun seorang transpuan atau transgender nggak mau sampai jadi bahan bulian seumur hidup aku. Malah aku pengen nunjukin
walaupun aku seorang trans ataupun transgender, pengen ngebuktiin inilah aku sebenarnya. Dan sinilah makanya ada Wada, ada Nadir ini, makanya gue minta lo untuk datang untuk kitain semuanya ini, dan harus siap semuanya itu. Dan 3 kali bunuh diri itu berarti kan lo emang belum waktunya untuk mati. Lo harus nunjukin ini loh. Ternyata Allah masih sayang sama aku walaupun jalan aku salah. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Tapi lo pernah ngerasa nggak lo ditinggalin sama orang-orang terdekat lo, misalnya kayak Sempat lah bermasalah. ditinggalin sama orang terdekat lo yang siapa tuh? Ya terutama orang tua ya yang Ya orang tua, kalau boleh tahu dia kan nggak, itu dia sakit atau sebenarnya kalau almarhum bapak nggak sakit, yang sakit udah berapa tahun gitu ibu Umi aku yang bener-bener parah sakit. Umi sakit apa? sakitnya komplikasi. Oh, udah banyak macamnya. Justru kalau bapak nggak sakit, dia yang ninggalin duluan, selisih 2 minggu langsung almarhum Umi. Ya akhirnya di situ aku bener-bener stres, lari lah mencoba ke narkoba. Ceritain dong. Oke. Aku pertama mengenal narkoba, awalnya nyoba-nyoba dari obat. Dulu kan zaman-zamannya masih boti ya, kayak Iya, sekarang juga pasti banyak. Itu tahun berapa tuh? kayak Nipam gitu, apa di situ aku mencoba-coba. Nah, dari situ tahun 97 98 mencoba untuk ke sabu. 2000 sampai 2004 terjerat hukum dan akhirnya aku masuk penjara. Masuk sekolah. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Pas di saat itu lo kan berarti ngerasa itu ada ke berarti lu masuk sel mana nih? Mereka kan bingung, sel pasti kan. Waktu itu aku di Kebon Jeruk Kedoya. Dan mereka kan taunya kan lo transgender. Mereka ada nggak merasa mereka tuh membeda-bedakan lo harus masuk sel mana nih? Lo kan sempat pas mau masuk disuruh dibotakin dulu rambut. Cuman akhirnya dari pihak yang perempuan dari apa sih? Yang penjaga sipirnya. Katanya nggak usah karena dia udah ada tete gitu. Jadi akhirnya aku nggak sempet dibotakin, cuman ya dibeda-bedain aja karena aku sebagai transpuan katanya harus tetap masuk di tempat lelaki gitu. Tapi akhirnya enggak kan? Enggak, maksudnya enggak apa? Enggak masuk di tempat lelaki. Apa lo masuk tempat lelaki juga? Disatuin, dimasukin. Tempat lelaki? Cuman setahun. Yang awalnya aja disatuin, yang untuk terakhirnya enggak. Yang 2 tahun ketiganya sampai keluar aku disatuin sama perempuan, alhamdulillah. Ya itu yang di Women Voice itu ada membela untuk iya, perempuan dan transgender, transpuan, transgender itu harus deh. Ya gue juga sempat dengar ada berita kayak lu kayak mau bikin KTP atau mau bikin paspor. Iya, sempat dipersulit. Paspor segala macam ya. Itu sempat dipersulit karena dia merasa nama lo beda sama nama kakak lo segala macam. Perbedaan dengan gendernya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah mereka merespon untuk kita. Ya akhirnya pemerintah ngasih ini juga kan? Iya, ngasih wewenang untuk mensahkan kita. Jadi kita nggak dipersulit kalau mau bikin KTP ataupun bikin ATM ke bank gitu, ataupun untuk akses kesehatan pun kita dilayani dengan secara baik dan hormat, layaknya seperti orang-orang yang biasa. Oh tadi belum cerita ya, tanggal 10 kemarin? Oh iya, kemarin kita di tanggal 10 itu ikut memperingati hari anti kekerasan untuk perempuan dan transpuan. Yang lebih ke nafsa. Untuk nafsa. Alhamdulillah di situ pun kita dihargai banget di situ, disambut karena kita juga menyambut hari itu juga. Iya. Ikut memperingati. Kita juga Nadir juga turut kasih support sama respect sama kalian semua gitu juga. Terima kasih ya untuk Nadir juga. Terus lo kan berada dalam posisi sempat berada dalam posisi terendah lo dalam misalnya posisi poin lo lagi dalam sel itu 4 tahun lo dalam sel itu, lo ngapain 4 tahun dalam sel itu? Lu pasti makin dibully lagi atau lu banyak teman-teman
transpuan, transgender atau lu itu kan lo pasti sepi banget lo ngalamin. Kalau kesepian awal-awal sih ya. Awal-awal memang aku merasa benar-benar sepi. Benar-benar sepi udah ya itulah di titik kejenuhan Apalagi yang aku. setahun itu ya yang lu masih digabungin sama Ya, cowok-cowok itu. di situ ya mereka kayak gimana sih memperlakukan aku kayak budak untuk dijadikan budak-budak seks mereka gitu. Oh ya, kayak mereka masih, maaf ya, masih bilang, lu banci lu kalau ya kan mereka masih kasar. Ada beberapa yang ngatain aku, lu bencong atau apa gitu. Tapi untuk aku ya memang aku kayak gini gitu. Tapi nggak terlalu dimasalahin sih untuk kayak gitu mah. Kalau aku mah pas di sel itu ya udah aku awalnya aku sakit, ujungnya aku enjoy gitu aja. Oh, jadi mereka respect ya. Respect Awalnya untuk, mereka awalnya aja untuk pemula. Karena lu mau sempat jadi apa? Iya. Budak seks mereka Glenn. Kacau. Doain aja buat mereka semua yang pernah Amin. memperlakukan lo seperti itu ya. Dendam pun nggak baik ya. Akhirnya pindah ke Bogor, pulang ke Bogor lagi. Bogor lagi, dan akhirnya ketemu Woman Voice ini. Iya, alhamdulillah aku juga diajak atau diangkat ya untuk awal mula aku masuk di Trans Voice. Iya, Trans Voice. Gabung di Trans Voice, terus ada lagi aku dimasuk di Woman Voice. Jadi di dua LSM itu aku bisa hidup dan bisa benar-benar aku mematangkan diri aku, maksudnya aku siapa. Bangkit gitu. lah ya. Bener. Jadi untuk apa aku terpuruk, selamanya terpuruk gitu. Jadi setelah adanya mereka, dengan kebaikan mereka, dengan keterbukaan mereka, ya aku di situ merasa, oh ini gua sekarang. Kayak yang slogan gua kan, jangan takut kita tidak sendiri. Iya, benar. Jangan takut Ternyata kita masih sendiri. banyak orang-orang yang sayang ke kita. Ya korban nafsa, HIV, atau transpuan, transgender. Jangan takut kita tidak sendiri gitu. Iya, betul. Keren. Terus buat kedepannya apa yang sih pengen lo lakukan untuk kaum transgender sama transpuan dan yang apalagi yang korban nafsa atau HIV macam deh. Ya untuk kedepannya aku sih pengen mereka itu hidup sejahtera, diakui, terus apapun yang mereka inginkan tidak selalu dikekang. Tidak dipersulit apalagi. Tidak dipersulit karena kita pun sebagai transpuan, baik yang di kota maupun yang di desa ya, punya hak yang sama seperti mereka. Gitu. Jadi kalau untuk aku sih pengen memperjuangkan hak-hak transpuan keadilan aja. Dan itu kan ada di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai transpuan atau transgender nggak selalu dianggap sampah atau dikucilkan lah sama masyarakat setempat atau masyarakat luasnya. Jadi mereka biar terbuka bahwa oh transpuan tuh nggak sehina itu, nggak sejahat itu. Ternyata transpuan juga banyak sisi baiknya. Yang paling jelek adalah kalau misalnya transpuan atau transgender terkena narkoba atau nafsa, apalagi dia baru terus terkena kriminalitas segala macam, itu dia paling jelek banget. Dan di sini kan lo membantu, makanya dikasih wadah dengan ini lo untuk ayo dong melantangkan suara kita. Kita transgender, kita transpuan, kita bisa maju, kita bisa bangkit. Iya. Jangan pernah anggap kita sebelah mata. Karena dulu di saya pun juga pernah ngalamin kayak gitu. Pang tuh dianggap sebelah mata segala macam, yang sampah masyarakat lah segala macam. Cuman kan kita ada yang butuh adalah pembuktian gitu loh. Betul. Pembuktian kita adalah ini loh. Do something yang spesial, do something yang right, yang benar gitu kan. Pasti. Jadi stop nangis-nangis lagi, stop berjuang terus buat transpuan dan transgender. Pasti. Ini terlalu cepat sebenarnya. Kalau mau buat ini dong kata-kata bijak buat teman-teman dong, kata-kata yang mujarab buat ini, buat teman-teman transpuan, transgender. Menjadi semangat, motivasi buat mereka apa dong, Bu? Untuk teman-teman transpuan atau transgender dimanapun kalian berada, kita tidak usah takut lagi untuk memperjuangkan hak-hak kita. Karena kita punya hak yang sama seperti mereka. Dan untuk kedepannya kita harus selalu bersatu untuk memperkuatkan kita sebagai transgender atau trans perempuan. Itu aja kesan-kesan. Yang penting semangat terus, iya. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Kalau dulu kan kita takut sampai jadi malu-malu untuk menunjukkan kalau sampai akhirnya lu
akhirnya masih terkekang ya maksudnya. Iya, benar. Sebenarnya gue pengen jadi seperti ini, tapi karena gue dibully apa diinin, apalagi nggak berani ngomong sama orang tua gitu. Enggak, loh. awal-awal mah ya, karena ya kalau jujur takutnya diapain gitu. Ternyata setelah kita jujur, alhamdulillah mengakui dan direspon dengan baik. Buat ini kita harus membela keadilan untuk transpuan dan transgender Indonesia, karena mereka tidak seburuk yang kalian pikirkan dan mereka bakal bisa lebih maju daripada kita. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Nessa Kalista. Udah goal saya semua segala macam. Terus aku pengen nanya sekali nih. Ini poin terakhir buat nanya nih. Seandainya, ini berat sih sebenarnya. Kalau nggak dijawab, manusia udah menerima. Tapi kalau kita kan nggak tahu Allah apa Tuhan yang menerima. Cuman makanya gue senang banget pas ngeliat aku sholat dulu ya Alex bilangnya. Seandainya Tuhan atau Allah nggak menerima itu. Ini berat nggak bisa dijawab juga sih. Nggak apa-apa, jawab aja kalau memang bisa. Sebenarnya nggak dijawab juga. Ini kan karena bukan pertanyaan, ini pertanyaan dadakan dari gue juga sebenarnya. Ya kalau aku sih kalau misalkan berhadapan sama yang kuasa ya, karena kalau sholat itu kan memang udah kewajiban untuk aku pribadi karena aku Islam. Jujur karena aku melaksanakan ibaratnya sholat atau tiap malam Jumat atau malam Senin, maaf ya, ibaratnya bukan sombong atau bukan takabur, karena itu titipan dari almarhumah ibu aku. Jangan sampai ditinggalin malam Jumat, malam Senin itu yasinan. Terus sholat kalaupun tidak 5 waktu, tetap aku harus menjalani sholat itu. Dan sholat pun aku jujur, karena aku memang terlahir sebagai lelaki ya, aku nggak bisa pakai mukena. Aku tetap pakai koko sama sarung. Oh gitu? Itulah aku. Yang penting aku berhadapan sama yang kuasa, karena yang kuasa tidak bisa dipermainkan. Itu. Jadi untuk tetap kita hidup di duniawi, yang penting yang terbaik buat Allah sama Tuhan kita di sekitar, sama orang-orang di sekitar kita, tapi buat sononya lihat nanti aja ya. Mantep. Thanks sekali dong buat Nessa. Aku ada oleh-oleh nih, bukan oleh-oleh sih, ada sedikit merchandise buat kamu. Jadi kalau ada apa-apa, obrolin aja Nessa. Semua masalah jangan pernah disimpan, jangan pernah ini terjadi jerawat batu loh. Enggak lah. Jangan pernah disimpan. Lebih gitu. baik terbuka ya. Kamu ngopi? Enggak. Ya itu buat air putih kamu aja juga, nanti buat isi air putih, tumbler, air dingin, air itu bisa. Oke, kita foto dong. Aku foto sama kamu, Bu. Ini apa maskermu ya? Iya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Nessa yang udah jauh-jauh datang. Nggak jauh juga sih, Bogor banyak kita tuh. Pengen nunggu juga teman-teman kita juga yang lain, kalau ada yang mau ngobrol tentang masalahnya apapun itu juga kita bakal terima. Kalian bisa langsung kirim ke komentar di YouTube kita atau ke DM langsung ke Instagram kita. Nanti kita bakal balas, ada tim kita juga yang balas semuanya. Dan sekali lagi terima kasih buat Nessa, terima kasih buat tim yang ada di sini, ada Dodi, ada Dewa, dan terima kasih buat Nadir Podcast. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment. Dan sekali lagi, terima kasih buat kalian semuanya. Sampai ketemu di Nadir episode berikutnya. Bye-bye.